Tapi orang tua ketika memberi semangat itu melihat nggak ya anaknya ini kondisinya gimana gitu setelah diberi semangat, apakah naik atau turun atau ya ini pokoknya cara saya memotivasi seperti ini. Mau anak saya down, mau anak saya ini saya tidak peduli gitu. Oh, enggak boleh ya begitu. Oh, gitu. Ya tetap harus mempertimbangkan. Jadi mempertimbangkan semangatnya anak itu, jiwanya anak itu bagaimana gitu. Kalau anak yang lemah, mentalnya lemah, diomongin gitu dia tertekan. Tapi kalau anak yang kuat ya enggak ada masalah gitu loh. Tapi maksudnya sebagai orang tua kita baiknya ngetes nggak sih? Maksudnya coba saya motivasi pakai cara ini. Habis itu dilihat bisa apa enggak. Kalau nggak bisa ganti cara lain gitu. Apa lebih baik begitu apa ya udah saya pokoknya secara motivasi saya begini. Kalau kita enggak tahu, kalau kita enggak tahu keadaan anaknya bagaimana ya kita tes. Oh gitu ya. Ya kalau enggak tahu kan ini sebetulnya anak saya sekuat apa gitu kan untuk mengetes. Tapi namanya ngetes itu tidak setiap hari omongannya sama terus. Ya kan, pasti dia lihat reaksinya bagaimana ini. Oh reaksinya kok enggak bagus, berarti saya harus ubah strateginya gitu kan. Motivasinya dengan cara yang lain gitu maksudnya. Iya, karena kan namanya orang tua itu kan bagaimanapun juga kepengen anaknya sukses kan. Kan berkali-kali ngomong. Enggak ada orang tua kepengen anaknya hancur misalnya tertekan, enggak ada. Semua ingin anaknya bahagia, sukses. Tapi ada yang tidak tahu caranya. Iya, menurut aku salah satu caranya ya adalah dengan fleksibilitas itu. Ketika kita memberi motivasi, kita lihat anaknya feedbacknya seperti apa gitu. Iya, iya. Kalau gagal ya karena caranya. Karena gini kan, ada juga anak-anak yang dablek. Oh iya. Nah iya, tapi anak yang dablek itu kan enggak bisa pakai cara yang kan dicoba diganti dari caranya Mas. Nah, jadi harus pakai cara yang agak keras sedikit gitu loh. Kalau enggak keras dia nanti enggak tahu. Atau anak yang bodoh misalnya, mohon maaf ini ya. Artinya yang tidak cerdas. Ya kan dia dikasih tahu pakai sindiran-sindiran dia enggak paham. Iya. Ya kan terus dia lakukan hal yang sama. Tapi kalau anak yang cerdas kan begitu dia kasih tahu ini dia udah paham. Oh maksud orang tua saya itu seperti ini. Ya sudah. Dan anak harus berprasangka baik kepada orang tuanya juga. Sulit tapi untuk anak berprasangka baik. Loh, harus. Wajib ya berprasangka baik kepada orang tuanya. Kan belum dewasa biasanya anak kan. Jadi sulit untuk berprasangka baik. Enggak, anak posisi anak bukan anak-anak, bukan anak kecil bukan. Iya. Posisi sebagai anak terhadap orang tua, dia harus berprasangka baik pada orang tuanya. Orang tua saya ini niatnya baik gitu ya. Cuman kadang-kadang dia enggak bisa melakukan itu kan. Nah, kalau enggak bisa ya bagaimana? Kadang-kadang ada juga anak yang terpaksa harus mendidik orang tuanya. Karena orang tuanya enggak paham-paham. Iya kan? Ya kan ada juga kita kadang-kadang lihat orang tua karena orang tuanya enggak paham teknologi, misalnya enggak paham pemikiran baru. Mesti dikasih tahu sama anaknya, dikasih tahu dengan bijaksana. Di dalam Al-Quran kan juga dikasih tahu kalau mau ngasih tahu orang tua itu juga enggak boleh kurang ajar kan, harus bijaksana. Wa qul lahuma qawlan karima, ayat Quran itu. Dan berkatalah kepada kedua orang tuamu itu dengan kata-kata yang hormat, penuh penghormatan gitu. Apakah orang tua yang memaksakan cita-citanya kepada anaknya itu baik? Kalau dia yang namanya memaksakan itu kan berarti anaknya menolak sebenarnya kan. Kebanyakan sih begitu. Nah ya enggak boleh. Mungkin anaknya ada juga yang bersifat netral kan, tapi dipaksa kan bisa juga diarahkan gitu. Iya, tapi nanti akan berakibat ke depannya jadi fatal. Oh gitu, kenapa memang? Iya kan anaknya jadi akhirnya dia semangat sekolahnya menjadi kurang satu. Atau kalau toh dia dia jalani sekolah itu hanya untuk formalitas saja. Setelah dia lulus, ya sudah dia kasih tahu sama orang tua ini saya udah selesai nih pendidikan. Gitu kan? Ya banyak sih yang begitu emang. Nah iya. Jadi memang kan masalah pendidikan, masalah cita-cita itu ya anak itu cukup diarahkan. Diarahkan itu artinya ya jangan sampai cita-citanya itu jadi bandit misalnya. Iya kan? Ya apa mau didiamkan anak begitu ya enggak boleh kan? Ya kita mesti arahkan gitu loh. Nah, sepanjang cita-citanya itu baik dan kita lihat ini akan membawa kebahagiaan bagi dia ke depan insyaallah. Ya kita harus dorong. Iya, gitu kan? Tapi kalau kita memaksakan sesuatu seolah-olah bahwa ini yang paling bagus untuk kamu, ya orang tua harus menjelaskan sama anaknya sehingga anaknya mau menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada. Kalau dia tetap menolak, tidak mau, ya sudah, carikan yang lain. Apa yang dia mau, yang kita lihat itu baik, kita dorong. Soalnya kan banyak kan orang tua yang cita-citanya belum sampai tapi dia sudah keburu tua gitu. Jadi ya anaknya dong. Ada. Kamu dong ini. Ada memang. Iya kan? Iya, misalnya sekarang gini, ayahnya seorang dokter, misalnya ya kan, tapi dia tidak sukses sebagai dokter, misalnya begitu.
Dia ingin anaknya menjadi dokter lagi, tapi nanti ke depan jadi dokter yang sukses, misalnya gitu kan. Nah kalau anaknya enggak suka ya enggak boleh. Berarti orang tuanya harusnya berdamai aja kalau misalnya ya sudah saya udah nggak nyampe ke sana ya sudah lah gitu. Ya sudah, kan urusannya dia udah selesai. Karena gini, kan tanggung jawab orang tua terhadap anak itu bukan all in. Tanggung jawab sampai jadi, betul, tidak. Tapi tanggung jawab membawa anaknya kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Sudah, setelah itu ya sudah. Nanti di akhirat tuh anak, orang tua tuh kan jalan sendiri-sendiri. Kalau anaknya sudah dikasih tahu, diarahkan, diberikan contoh yang baik, dia tidak mau menjalankan juga, ya itu ya tanggung jawab dia sendiri nanti. Tapi kita harus menyadarkan sama dia bahwa yang baik itu menurut saya begini-begini. Kenapa? Dasarnya apa? Harus dijelaskan. Apalagi anak dewasa. Kalau kita punya anak masih kecil, itu beda. Harus diarahkan. Tapi kalau dia sudah dewasa, sudah matang, artinya sudah umurnya sudah cukup, ya kan? Ya bangsa 20 ke atas itu ya dia sudah bisa diajak berpikir, bisa diajak berkompromi. Artinya kita kan bisa berunding sama dia. Misalnya, oh saya mau berprofesi sebagai apa? Misalnya sebagai seniman misalnya gitu kan. Nah kamu seniman apa? Kalau saya kok ingin kamu tuh jadi seorang arsitek misalnya gitu. Nah arsitek itu kan juga membutuhkan jiwa seni. Nah orang tua menjelaskan bahwa di sini kamu bisa menjalankan jiwa seni kamu sebagai arsitek. Ya, gitu loh, diterangkan, jadi dijembatani. Tapi bisa jadi, oh enggak, pokoknya saya mau jadi seniman aja, ya sudah. Jadi seniman didorong. Ya nanti ya dia bisa aja sukses kan. Jangan lupa sukses itu berarti hidupnya bahagia. Bukan kaya gitu ya. Bukan.